Pernah dengar soal Nugget Sisters nggak? Itu loh, tiga bersaudari dari Indonesia, Sabrina, Vira, dan Bina, yang sukses banget nembus universitas-universitas top dunia di bidang STEM. Pasti kita mikir, apa sih rahasia di balik kesuksesan mereka? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal langsung ngebongkar sosok di balik layar kesuksesan itu, ayah mereka sendiri, yang sering dipanggil Papa Bear. Menariknya, beliau ini punya metafora yang unik banget. Beliau percaya kalau membesarkan anak itu persis kayak ngebangun sebuah gedung pencakar langit. Kita nggak bisa kan tiba-tiba langsung bikin atapnya? Kita butuh cetak biru dan fondasi yang benar-benar kokoh, plus ya pastinya ekstra sabar ngadepin drama sehari-hari. Jadi, mari kita bedah langsung cetak biru arsitektur parenting ala Papa Bear ini. Oke, ini dia 6 pilar utama dari resepnya. Pertama, fondasi kuat. Kedua, membangun fitrah sejak dini. Ketiga, memperluas cakrawala. Keempat, konsistensi dan ketangguhan. Kelima, riset mendalam dan kepercayaan. Dan yang terakhir, sukses pada masanya. Kita mulai dari pilar yang pertama ya, fondasi kuat yang berakar pada ilmu dan agama. Coba kita bandingin antara harta dan ilmu. Papa Biar pernah dapat nasihat yang keren banget dari ibunya. Ibunya bilang gini, harta itu sebanyak apapun kita punya, pasti bakal habis kalau dipakai terus. Tapi ilmu nggak akan pernah habis, malahan ilmu itu bakal terus bertambah sampai kita meninggal nanti. Nasihat inilah yang bikin Papa Bear benar-benar mutusin kalau pendidikan itu jauh lebih penting daripada sekedar ninggalin kekayaan material buat ketiga putrinya. Tapi, ilmu aja ternyata belum cukup. Papa Bear sering banget ngutip kata-kata terkenal dari Albert Einstein ini. Ilmu tanpa agama adalah buta. Jadi, kuncinya ada di keseimbangan. Beliau sengaja masukin anak-anaknya ke sekolah Islam waktu mereka masih kecil. Tujuannya apa? Buat nanemin akhlak dan agama di keseharian mereka. Ini yang nantinya bakal jadi jangkar penyeimbang saat mereka masuk ke dunia pendidikan STEM dan akademik yang super ketat. Lanjut ke pilar kedua nih, membangun fitrah sejak dini, khusus buat rentang usia krusial dari 1 sampai 10 tahun. Papa Bear pakai konsep yang namanya fitrah. Fitrah ini pada dasarnya adalah potensi alami dan karakter bawaan yang udah ada di dalam diri anak sejak mereka lahir. Nah, di fase awal ini, orang tua tuh jangan dulu ngebebanin anak sama tekanan akademik yang berat-berat. Tugas kita justru aktif nyari tahu dan nemuin fitrah tersebut. Fokusnya ada di ngebangun karakter dasar, ngebiasain rutinitas, dan mastiin suasana rumah itu akur. Ya, walaupun prakteknya pasti rumah berantakan dan penuh mainan kan. Tapi percaya deh, kalau kita gagal ngebangun fitrah di fase krusial ini, tantangan ke depannya bakal jauh lebih menguras tenaga. Masuk ke pilar ketiga, menghapus batasan dan memperluas cakrawala. Perluas cakrawala. Ini bisa dibilang aturan emasnya Papa Bear. Ngambil pengalaman dari masa kecilnya yang tumbuh di dua budaya, Jerman dan Indonesia, beliau yakin banget kalau anak-anak itu nggak boleh cuma dikurung di satu lingkungan aja. Mereka harus diekspos ke banyak hal, mulai dari ngeliat langsung bedanya hidup di desa sama di kota, belajar bahasa asing, sampai kenal sama musik. Karena dengan terekspos ke hal-hal baru, pikiran mereka otomatis bakal jauh lebih terbuka nerima perbedaan. Dan ini nunjukin betapa progresifnya pemikiran Papa Bear. Punya 3 anak perempuan, nggak bikin dia bikin batasan atau garis merah soal gender. Buat beliau, semua orang itu berhak dapat kesempatan yang persis sama. Batasan seseorang itu cuma ditentuin sama kemampuan dan bakat individu mereka, bukan jenis kelaminnya. Beliau bahkan sering ingetin kalau banyak loh penemu komputer awal dan pemenang hadiah Nobel di bidang kimia itu perempuan. Keren kan? Sekarang kita bahas pilar keempat, konsistensi dan ketangguhan. Ini kuncinya bikin mental baja. Jangan salah, ini bukan sekedar tugas ngeberesin rumah ya. Ini fondasi mental. Papa Bear punya aturan masa kecil yang nggak bisa ditawar sama sekali. Kalau kamu ngambil makanan, ya harus dihabisin. Kalau kamu mulai les piano atau matematika, selesaikan sampai bukunya habis. Terus, kamu wajib beresin kamar sendiri. Kenapa sih harus seketat itu? Karena tindakan simple kayak ngabisin makanan di piring, itu secara langsung ngebentuk ketangguhan yang anak butuhin buat nyelesain soal matematika kalkulus yang super ribet nantinya. Kalau dari kecil udah terbiasa nyelesain apa yang dimulai, mereka nggak akan gampang nyerah pas situasinya lagi susah. Ada kalanya anak-anak ngerasa malas les. Namanya juga anak-anak, ya kan? Wajar banget. Tapi Papa Bear punya perbandingan yang mind-blowing buat ngejelasin kenapa dia tetap maksa mereka lanjut. Gini, kebanyakan orang tua mungkin mikir, udahlah berhenti aja lesnya, sayang uang. Tapi Papa Bear mikirnya beda. Uang itu selalu bisa dicari lagi. Tapi waktu? Kalau waktu kebuang cuma gara-gara kita nurutin rasa malas dan berhenti di tengah jalan, waktu itu bakal hilang selamanya dan nggak akan pernah bisa balik lagi. Setuju nggak? Pilar kelima nih, riset mendalam dan kepercayaan. Gimana caranya ngelepas anak ke dunia luar? Coba bayangin skenario ini. Anak perempuan Anda yang masih remaja, tiba-tiba datang dan bilang dia mau sekolah ke Korea Selatan.
Sendirian. Sebagai orang tua, deg-degan banget nggak sih? Gimana caranya kita bisa ngelepas dia pergi tanpa rasa khawatir berlebihan yang bikin kita nggak bisa tidur tiap malam? Nah, alih-alih langsung nolak atau panik gak karuan, Papa BR pakai kerangka 3 langkah ini buat ngubah rasa cemas jadi kepercayaan yang terukur. Langkah pertama, riset mendalam. Ini artinya benar-benar nyari tahu soal sekolahnya, ngehubungin kampusnya, ngecek kurikulum, sampai reputasinya. Langkah kedua, validasi kesiapan anak. Beneran mau belajar keras gak nih? Atau cuma FOMO ikut-ikutan tren drakor? Dan langkah ketiga, nilai lingkungannya. Apakah aman secara budaya dan sosial? Dengan 3 langkah ini, keputusan segede apapun jadi jauh lebih logis dan bikin hati tenang. Terus pertanyaannya, gimana cara ngetes kesiapan anak tanpa bikin mereka ngerasa lagi diinterogasi? Rahasianya ada di obrolan mendalam yang ringan. Papa Bear dan istrinya nggak pernah tuh manggil anak buat duduk tegang ngobrol serius. Mereka manfaatin momen sehari-hari aja, pas lagi makan bareng kek, atau yang paling sering, pas lagi kejebak macet di mobil. Di situasi santai kayak gini, anak-anak justru ngerasa aman buat cerita tentang impian asli mereka, ketakutan mereka, tanpa ngerasa lagi dihakimi. Akhirnya kita sampai di pilar ke-6, pilar penutup sukses pada masanya. Kalau kita ngedidik anak-anak yang berprestasi tinggi, ekspektasi dan tekanan dari luar itu pasti kencang banget. Buat ngejaga mereka, Papa Bear selalu nanamin filosofi ini ke putri-putrinya. Melihat ke atas, tapi jangan lupa melihat ke bawah. Ini tuh kayak semacam rem buat mereka. Boleh ngejar prestasi setinggi langit, harus malah, tapi ingat buat selalu membumi, rendah hati, dan bersyukur atas privilege yang mungkin gak semua orang di luar sana bisa dapetin. Dan seluruh visi Papa Bear ini dirangkum dalam satu kalimat yang dalam banget. Sukses pada masanya. Filosofi ini sadar banget kalau zaman, teknologi, dan tantangan itu bergeraknya cepet banget. Era kita membesarkan anak nggak akan sama dengan era di mana mereka dewasa nanti. Makanya kita nggak bisa ngasih mereka jalan hidup yang kaku. Yang harus kita kasih adalah bekal berupa fondasi ilmu, ketangguhan, dan nilai hidup yang fleksibel. Supaya nanti di zaman apapun mereka hidup, mereka bakal siap dan tetap bisa sukses. Mantap banget kan materinya? Mulai dari ngebangun fondasi ilmu dan agama, ngebuka wawasan seluas-luasnya, ngelatih konsistensi sedari dini, sampai ngelakuin riset tanpa ngelupain obrolan dari hati ke hati sama anak. Ini benar-benar sebuah masterclass parenting. Jadi sebelum kita tutup sesi bedah materi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat teman-teman semua. Cetak biru kayak apa sih yang lagi kalian bangun sekarang buat mastiin generasi penerus kita bisa benar-benar sukses pada masanya? Pikirin deh. Makasih banyak udah ngikutin obrolan kita, dan sampai ketemu lagi di bedah materi selanjutnya.